Sambil kita tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Saudara-saudara, ini adalah hari di mana kita sedang merayakan apa yang disebut sebagai kenaikan Yesus ke surga. Dan setiap tahun kita pasti merayakan, mendengar firman Tuhan. Tetapi ada beberapa hal yang saya mau sampaikan kepada saudara-saudara. Kalau saudara melihat bahwa apa sih sebenarnya arti kenaikan Yesus ke surga? Semua orang tahu cerita ini, tetapi saudara tahu apa arti kenaikan ke sorga? Kenaikan ke sorga itu artinya begini saudara, bahasa sederhananya begini: kenaikan Kristus adalah kembalinya Kristus ke sorga dengan tubuh kebangkitan. Jadi saudara-saudara, Yesus naik ke sorga itu artinya bahwa Kristus kembali ke sorga dengan tubuh kebangkitan. Saudara-saudara, kenapa saya harus berikan definisi ini? Kan itu ada hubungannya dengan ini saudara, peristiwa kebangkitan atau kenaikan Yesus ke surga, maksud saya adalah sebuah paket daripada tema surga atau amanat daripada Bapa di surga kepada Tuhan Yesus. Mulai dari lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah satu paket yang merupakan satu pengajaran iman yang paling pokok. Lalu yang kedua, sekaligus memberi kita pengharapan. Kenapa pengharapan? Karena Yesus mati bagi dosa kita, menyelamatkan kita. Tetapi saudara-saudara, kalau hanya menyelamatkan kita, kita masih ada di bumi. Dengan dia naik ke surga, berarti ada pengharapan bahwa manusia tidak selamanya hidup di dunia yang penuh tangis dan air mata. Tapi satu kali kelak, kita akan hidup bersama-sama dengan dia di surga rumah Bapa. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kalau saudara lihat ini saudara-saudara, tetapi mari kita bahas sedikit, kita keluar dari konteks firman Tuhan. Sebelum kita baca ayat firman Tuhan, saudara, kalau orang Kristen ditanya apakah Yesus mati, pasti setuju. Apakah Yesus bangkit, pasti semua setuju dan mengatakan yes, amin. Apakah Yesus naik ke surga? Semua orang Kristen akan berkata yes, dia naik ke surga. Tapi pertanyaannya, kalau saudara tanya ke orang sekuler, orang-orang di dunia sana yang tidak percaya Tuhan, orang-orang ateis, apakah mereka percaya Yesus naik ke surga? Oh tidak, dulu, sabar dulu. Semua orang di dunia luar sana tidak percaya seperti yang saudara percaya. Ini ada dua alasan yang saya ambil dari satu buku bernama atau berjudul Teologi Sistematika. Dalam Teologi Sistematika, dalam halaman yang ke-378, ada seorang teolog, pakar teolog besar namanya Henry C. Tyson, ya. Saudara belajar buku ini adalah salah satu buku pegangan dari para pendeta dalam sekolah teologi. Nah, kalau saudara baca ini, mereka menolak, mereka tidak percaya Yesus naik ke surga. Alasan pertama, bila saya bilang begini, mereka berpendapat bahwa pengetahuan kita tentang alam semesta meniadakan kepercayaan bahwa surga merupakan satu tempat yang tertentu dan di atas bintang-bintang di langit. Maksudnya begini saudara, mereka begini, kalau saudara lihat kan sekarang kan para astronom, para astronot sudah pergi ke bulan, dan kita tahu bahwa di tempat di mana kita tinggal ini bukan hanya ada planet yang namanya bumi, tapi ada planet yang namanya Saturnus, betul ya? Ada planet yang namanya Jupiter. Jadi kalau saudara lihat sekarang internet dapat men-shoot tempat di mana saudara tinggal, dan menurut orang-orang yang mengerti internet, mereka shoot dan hanya ada planet-planet dan bintang. Setelah itu tidak ada lagi tempat yang lain. Jadi mereka bilang begini, nah kalau begitu di mana surga? Harusnya surga dapat dapat terlihat, tetapi hari ini hanya planet-planet yang terlihat. Surga tidak ada. Jadi kalau Yesus naik ke surga itu bohong. Tapi ada jawaban sendiri dari Tyson dan mungkin dari saya sedikit, adalah begini. Saya punya jawaban berspekulasi sedikit. Saya tanya saudara, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Tuhan. Kalau Tuhan bisa menciptakan langit dan bumi yang begini besar dengan semua planet-planetnya, bintang, saya tanya saudara, apakah dia tidak bisa cipta surga dalam sehari? Bisa. Dia bisa cipta surga dalam sehari. Tapi yang kedua, kalau saya berspekulasi lagi seperti ini, satu waktu Tuhan Yesus itu ditangkap, dan ada catatan mengatakan mereka tidak lihat dia, lalu dia pergi lari. Apa artinya? Yesus bisa saja sembunyikan itu surga yang penuh kemuliaan.
Tidak ada kata amin. Saudara seperti orang ateis tidak percaya kayaknya. Tuhan bisa lakukan apa saja. Ya, kalau sampai ada Jupiter, ada Saturnus, dan ada planet yang lain, saya meyakini ada surga. Dan dia pasti naik ke surga. Di mana tempatnya? Saya juga tidak tahu. Yang pasti yang saya yakin ada surga. Tuhan saya ke surga dan pasti ke surga. Yang kedua, banyak agama bicara surga. Betul tidak? Mau agama apa saja mereka bicara tentang surga. Kalau begitu, surga itu bukan main-main. Walaupun surga kita beda-beda ya. Ada orang mengatakan surga kita sama, surga tidak sama. Surga Kristen beda. Yang pasti itu alasan saya yang pertama. Yang kedua, saudara, ini alasan mereka. Saudara dari baik-baik. Mereka mengatakan begini, kalau Yesus naik ke surga dengan tubuh kebangkitan, kan kita percaya Yesus itu Allah 100%, betul ya? Namun juga manusia 100%. Dan mereka sekali lagi di halaman yang ke-378 dalam bukunya Henry Tison dalam teologi sistematika, dia mengatakan begini lagi. Mereka mengatakan begini, tubuh jasmania itu, atau tubuh jasmania seperti tubuh kita ini, ada daging, ada darah, semua ini ada syarat-syaratnya. Ini tidak akan cocok untuk satu tempat tinggal yang berada di luar bumi. Contoh misalnya, saya baca terus dulu. Contoh di bulan, kalau saudara lihat orang-orang, entah betul atau tidak, di bulan katanya harus saudara bawa oksigen sendiri misalnya. Lalu kedua, kalau saudara lihat hanya bisa melayang-layang. Jadi tubuh tidak cocok di dunia luar selain bumi. Jadi kalau Yesus berkata dia pergi ke surga, ke satu tempat, maka tubuh kita tidak akan bisa menerimanya. Bagaimana mungkin kita pergi ke sana? Lalu saya harus ambil kata Paulus. Bagus sekali ya. Paulus bilang begini, saudara. Ini satu orang tolong naik ke atas susut mic ya baik-baik. Paulus bilang di dalam 1 Korintus 15 ayat 40 begini. Saudara tidak bisa bilang begini, oh karena tubuh saya ini bentuknya lain, jadi saya tidak bisa pergi ke satu tempat atau kota yang lain. Maka saudara dengar 1 Korintus 15 ayat 40 bilang begini. Kita next. 1 Korintus pasal 15 40 bilang begini. Ada tubuh surgawi, ada tubuh apa? Duniawi. Lalu ayat yang 4, yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania, gitu ya. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Jadi kalau orang kafir, orang ateis berpikir bahwa kalau itu tempat yang baru tidak layak manusia tinggal, maka benar kata Paulus. Kamu jangan pikir bahwa tubuh yang kita punya sekarang ini yang pergi ke sana. Tubuh ini tidak bisa menyesuaikan. Tapi dia bilang, nanti tubuh kita ini diganti menjadi tubuh penuh kemuliaan. Coba saya diperbaiki. Tapi saya kecil semua, kasih mati semua saja. Saudara dengar baik-baik yang diberkati Tuhan. Saudara perhatikan bahwa ada tubuh alamiah, yaitu tubuh darah dan daging, dan ada tubuh yang disebut dengan tubuh rohania. Kecil yang lain saja. Ada tubuh rohania, ada tubuh jasmania. Jadi tubuh kita ini katanya bisa ke tempat itu karena kita meyakini bahwa tubuh kebangkitan itu berbeda dengan tubuh yang kita punya sekarang. Kenapa begitu? Karena saya meyakini kalau tubuh kita ini model begini, bagaimana dengan saudara yang mati di pancung? Kepalanya sudah tidak ada. Berarti apakah dia jalan tanpa kepala? Tidak. Saya meyakini bahwa apa yang kita punya akan kembali sempurna pada waktu kita kembali ke surga. Amin. Saudara berbaik, tubuh kita yang ada sekarang akan diganti dengan tubuh penuh kemuliaan Tuhan. Jadi kalau sampai mereka bilang begitu, karena mereka tidak mengerti kebenaran dengan Tuhan. Oke, kita tidak bahas itu. Tapi saudara sudah mengerti. Kalau begitu, pertanyaan saya adalah, untuk apa kita belajar tentang Yesus naik ke surga? Toh sudah ada di dalam kitab, ceritanya sudah ada. Khotbah ini akan menjadi khotbah kita tahun ke tahun.
Salah satu sudah disebutkan song leader, dia naik ke surga supaya menyediakan tempat bagi kita. Saya tidak akan singgung itu lagi, itu satu ayat terkenal. Tapi saya hanya menyinggung dua hal. Apa pentingnya dan apa artinya Yesus harus naik ke surga? Bukankah selalu saya bilang, kenapa dia tidak tinggal diam-diam di bumi? Supaya ketika kita seperti Lazarus yang mati, kita oma mati, sisa panggil saja Yesus lalu selesai. Dan saya percaya tidak ada BPJS. Betul, tidak ada BPJS karena Yesus langsung menyembuhkan. Tapi pertanyaannya, kenapa dia harus naik ke surga? Saya punya dua jawaban saja. Sebenarnya banyak jawabannya, tapi kita tidak punya waktu. Satu, ini jawaban pertama. Tuhan Yesus naik ke surga supaya membuktikan bahwa ia benar-benar datang dari surga dan dia adalah pemilik surga. Sekali lagi, dia naik ke surga supaya membuktikan bahwa ia benar-benar datang dari surga. Tidak bisa ragu, dia datang dari surga, otomatis dia warga surga. Lebih tepatnya dia pemilik surga. Saudara lihat ayat ini, firman Tuhan berkata begini, Yohanes 8 ayat 23, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Makanya saudara, kalau ada bilang bahwa Tuhan kita sama, tidak sama bos. Tuhan yang ada di dunia ini menurut saya Tuhan yang lahir dari dunia. Yang ada di dunia, kayu, pohon, batu, kayu dibangun untuk menjadi Tuhan. Dia ada di bumi. Bagaimana mungkin yang ada di bumi yang tidak pernah ke sorga cerita tentang sorga? Hanya dia yang dari sorga yang bisa cerita tentang sorga. Sekali lagi, hanya dia yang dari sorga yang bisa cerita tentang sorga. Amin. Hanya kadang-kadang kita ini kan agak sok-sokan. Orang cerita di Jawa, kita baru pergi 2 hari, kita cerita dia lebih dari orang yang lahir besar di Jawa. Enggak, gua tahu kok. Waktu itu gua podak papai. Saudara dengar baik-baik. Kita baru pergi 2 hari saja pulang logat Jawa, saudara. Walaupun agak timur sedikit, rote dan sabu-sabu sedikit. Iya, kadang-kadang kita orang Kupang ini tidak tahu diri, saudara. Saya omong dengan saya pun anak yang dulu tinggal di sini. Ya kira-kira 10 tahun lebih. Saya teleponin dia, jadi anak-anak saya ketawa terus karena saya omong dengan dia Kupang. Bagaimana kakak? Oh, saya baik-baik aja, Pak. Yang roti mana, yang Jawa mana? Lalu saya tanya lagi, bagaimana pelayanan? Makin luar biasa aja, Pak. Aduh, Tuhan Yesus. Saya tanya lagi, kapan pulang? Enggak. Soalnya begitu loh. Maksud saya tahu bahwa saudara ini asli dari mana. Jadi kalau saudara omong, lihatlah kalau saudara omong di Kupang. Amin. 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 Saya tidak mau dengar saya pun jemaat di luar negeri. Lalu saudara pulang, saudara bilang, apakah ini kupeng? Karena A itu dalam bahasa Inggris kan jadi. Apakah ini kupeng? Aduh, itu saudara. Enggak, ini jagung. Maksudnya jagung, saudara. Tapi saudara, saya mau seberangkan begini, saudara. Yang punya sorga yang bisa cerita sorga, yang punya sorga yang bisa omong tentang sorga, yang punya sorga yang bisa beri kepastian sorga. Yang lain itu palsu. Amin. Amin. Lu mau pakai ayat apapun tentang sorga, bagi saya yang punya sorga yang ngomong, saya percaya. Dan Alkitab bilang dia itu dari atas, dari sorga. Jadi kalau dia bilang gini, aku jalan kebenaran hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa, tidak sampai sorga, lebih baik percaya dia. Saudara yang selalu ikut YouTube saya kasih ingat saudara, lebih baik ikut dia. Kalau ada agama lain yang mendengar khotbah saya kasih tahu saudara, lebih baik ikut Yesus, Isa Al-Masih, lebih pasti. Karena dia sudah di sorga. Yang lain baru kepingin, baru berdoa, ya. Yang di seberang sana masih berdoa supaya kalau bisa diterima di sisi Allah. Kita tidak, saudara, menurut Alkitab dia dari sorga. Jadi dia naik ke sorga, dia mau bilang begini. Tadi poin pertama saya bilang, membuktikan bahwa memang dia adalah warga sorga, pemilik sorga. Ada amin?
Saudara baca lagi satu ayat lagi, saudara lihat ini. Yohanes 3:13 meneguhkan lebih kuat. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Ada amin. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain dari Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Kita berdialog sedikit tentang situasi yang terjadi sekeliling kita. Lalu bagaimana orang-orang yang bersaksi bahwa mereka pernah ke sorga? Apa tanggapan saudara? Kan kita pernah punya namanya Pak Kenjam. Dia pernah bersaksi dia ke sorga. Saya tanya saudara, supaya ini pertanyaan yang pasti akan orang tanya. Kalau Yesus bilang tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada, kalau begitu orang-orang yang cerita tentang, saya tanya saudara, menurut saudara, tanya dulu, jawab semua ya, mereka kesaksian palsu tidak? Oke, apa alasan saudara? Kenapa tidak palsu? Perhatikan baik-baik. Mereka kadang-kadang ada orang berkata, oh ini sesat ini. Kalau saya penjawaban sederhana. Kalau saudara baca Wahyu, Wahyu itu selalu menggunakan simbol-simbol. Simbol-simbol itu lambang. Jadi contoh ketika dia bilang pintu sorga dari emas, berlian, apakah begitu nanti saudara pergi? Kalau menurut belajar tentang tafsir menafsir Wahyu, maka itu semua bicara tentang simbolis. Ada tipologi, ada lambangnya, ada pengertiannya. Maka ketika ada orang cerita dia tentang surga, misalnya saudara pernah dengar ada orang cerita di sana ada, kebanyakan surga pencerita itu ada bunga-bunga, betul ya? Saya tanya saudara, apakah Yesus kurang kerja sehingga harus tanam bunga di surga? Tapi begini, sebenarnya itu sedang melambangkan satu kata tentang surga, keindahan. Jadi kalau ada orang cerita tentang itu, langsung jangan bilang sesat. Surga itu sedang bicara tentang satu kata, pintu-pintu dari emas, atau dia jalan dari emas, lalu dia kadang-kadang seperti kaca, bicara tentang satu kata, surga itu indah. Itu usah bilang sesat-sesat, lu dia yang alami. Pertama, kedua, saudara-saudara kadang-kadang yang bersaksi ini kan dari Muslim. Apakah dia pindah Kristen itu hanya gara-gara dia pun cerita bohong bahwa di surga ada bunga-bunga, ada Yesus pegang dia? Tak usah bahas itu, karena kita juga belum. Siapa yang pernah pergi surga? Kamar mandi sebelah mana? Tidak ada, kan kita yang tahu. Tapi dia sedang bicara satu kata, keindahan. Sudah tahu seomong banyak-banyak, keindahan. Jadi kalau ada orang cerita di surga itu begini-begini, coba dengar, sampai kesimpulan sama, keindahan. Indahnya surga itu tidak bisa terbayangkan. Ada orang mengatakan, saya lihat cahaya terang benderang. Apa itu? Satu lagi, keindahan. Saudara baru lihat itu sunset di belakang hotel apa nih? On the Rock saja kita foto ulang-ulang, baru sunset. Anda belum melihat kemuliaan surga. Satu kata, keindahan. Jadi saya tidak bahas sesat dan tidak sesat ya, itu terserah Anda lah. Tapi saya punya kesimpulan sama. Dia sedang bicara tentang bahwa dia yang telah naik. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 10 lebih jelas, ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit. Jadi kalau sampai tadi hanya bisa dapat alat kita hanya bisa dapat tangkap Jupiter, Saturnus. Menurut saya, bagaimana saudara mau tangkap surga? Menurut Paulus dia bilang, ia yang telah turun, ia juga telah naik jauh lebih tinggi dari semua langit. Kalau saudara bilang, tapi yang kita belajar langit itu hanya yang kita lihat, terserah saudara. Tapi Paulus bilang begitu, untuk memenuhkan segala sesuatu. Jadi kesimpulan pertama, dia naik ke surga untuk apa? Supaya membuktikan bahwa dia kembali ke tempat yang tepat, surga, karena dia dari sana. Ini satu pengharapan. Mati di dalam Tuhan itu tidak sia-sia, saudara. Karena kalau dia bisa pergi ke surga, makanya tadi Kak Feni bilang, di dalam satu ayat lain dikatakan, aku pergi menyediakan tempat. Amin.
Kalau ada orang janji pergi tempat di mana dia tidak tahu tempat itu, apalagi tidak bisa bangun tempat itu, janganlah percaya. Yesus bukan hanya sudah pulang ke sorga, tapi dia bilang, nanti anak-anakku juga akan pergi kemana aku pergi. Jadi sebuah pengharapan. Siapa yang percaya bahwa kita akan ke sorga? Salah satu cara saya selalu bilang, cara kita ke sorga adalah lewat kematian. Karena itu saudara, yang mau ke sorga harus mati dahulu. Berapa banyak yang mau mati pagi hari ini? Angkat tangan saudara. Kita belum mau mati, tapi kalau kita mati, kita pasti ke sorga. Amin. Amin. Langsung batok-batok, siap-siap. Tapi bukan maksud saya adalah kembali pada poin saya yang pertama tadi, bahwa kenapa dia naik ke sorga. Alasannya jelas. Tuhan Yesus naik ke sorga membuktikan bahwa ia benar-benar datang dari sorga. Dia adalah pemilik sorga. Jadi orang berdebat agama A, agama B, tak usah dengar saudara. Yang punya sorga sesu omong bahwa dia saja yang punya sorga, lalu mau debat lu pun Tuhan, terserah lu, tapi saya pun Tuhan sudah dari sorga. Lu baru mau belanja tiket di sana lewat perbuatan baik, saya pun Tuhan subola balik surga. Amin. Kalau Tuhan subola balik surga, maksudnya bolak balik, pergi datang PP. Yes, itu su PP. Ketong ini baru mau planning, buat amal, buat ini baru mau planning ke surga. Tapi lucunya yang baru mau planning ini lebih yakin daripada dia yang bilang, saya kalau orang berdebat agama, tiba-tiba Yesus datang, pasti Yesus bilang, betul, lu omong surga, saya ini pemilik surga, betul dari surga, datang dari surga, sudah kembali ke surga. Yang menarik adalah dia sudah kembali ke surga, bukan planning, bukan baru rencana, bukan baru pergi, tapi dia sudah pergi ke surga. Amin. Oke, saya tidak akan lama-lama di situ, tetapi mari saudara-saudara lihat baik-baik. Dari mana kita tahu bahwa Yesus sudah pergi ke surga? Saudara percaya Yesus sudah pergi ke surga? Saya mau tahu betul-betul. Saudara sudah percaya Yesus ke surga? Ini membuktikan saudara masih ragu. Saya tanya lagi, saudara yakin dia ke surga? Dapat lihat dia ke surga? Lalu saudara percaya dia ke surga bagaimana? Ya, saya tanya ulang, saudara, ini serius, saudara jangan bikin main-main. Saudara percaya dia sudah ke surga, naik ke surga? Kuat. Saudara percaya dia naik ke surga? Kalau saudara tahu gini, kalau saudara tanya, Bapak Gembala sudah di rumah kok? Sudah. Dari mana saya tahu? Satu pasti dari saya sendiri, dia telepon saya ada sudah di rumah. Atau kedua saudara berkata, Peter lihat Bapak tua sudah di rumah. Saya tanya saudara, saudara sudah lihat Bapak tua di surga? Belum. Penulis melihat lalu dia tulis. Markus 16 ayat 9. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka ini, peristiwa mau diterangkat ke surga. Terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Jadi penulis lihat betul dia ke surga. Di mana dia lihat? Bapak tua duduk di sebelah kanan. Kalau saudara tanya Bapak Jerry di mana? Ada. Di mana? Kita lihat dia ada khotbah. Itu baru pasti bahwa dia ada di situ. Kalau orang tanya, lu tahu lu Tuhan ada di mana? Alkitab bilang, dan si penulis melihat dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ada orang tanya, kenapa di sebelah kiri? Lalu sebelah kiri siapa yang duduk? Nah, ini pertanyaan bodoh di dunia. Itu sama seperti begini, saudara-saudara. Saudara pernah dengar ada orang bilang begini, ini gubernur pun tangan kanan. Pernah saudara tanya gubernur, habis Bapak pun tangan kiri mana? Tidak, itu hanya sebuah istilah. Tangan kanan itu orang kepercayaan. Mengerti ya? Jadi saya baca di internet ada orang tanya, lalu sebelah kiri siapa? Ini orang tidak memahami apa namanya. Itu apa istilah ya? Istilah bahwa tangan kanan itu hanya lambang orang kepercayaan. Ya. Kemarin saya pikapan lalu kami guyon. Nah, saya ipar tinggal di saya sekarang. Don tanya bilang ini tangan
Saya bilang ya, kaki kiri saya, maksud saya bukan, tapi tangan kanan saya bilang, on hand. Tetapi tangan kanan itu orang kepercayaan. Lalu bagaimana ini orang bisa bermain begini? Orang-orang nggak masalah akan bermain begini. Kalau duduk di sebelah kanan berarti ada 2 orang dong, ya toh? Kalau sampai saya bilang gini, saya duduk di sebelah kanan bupati, ada berapa orang? Nah, kalau Tuhan bilang dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berarti ada 2, Bapa, Anak. Berarti Allah kita lebih dari 1. Padahal menurut kita Allah tunggal, betul ya? Nah, ini sekali lagi ini konsep yang salah. Mari saya jelaskan. Saudara lihat ini, next. Tentang ungkapan duduk di sebelah kanan Allah dalam Markus 16 ayat 9, itu ungkapan dalam bahasa Indonesia ini diterjemahkan dari ungkapan bahasa Yunani ekatisen ek dexion tuteu, yang artinya begini, secara harfiah ungkapan ini memang bermakna seperti yang kita sebut duduk di sebelah kanan Allah. Akan tetapi dalam konteks budaya Yunani, kan ini tulisnya dalam bahasa Yunani perjanjian baru, perjanjian lama tulis dalam bahasa Ibrani, maka di dalam perjanjian baru tulis dalam bahasa Yunani, dan dalam budaya Yunani ungkapan duduk di sebelah kanan mengandung pengertian memerintah bersama. Jadi kalau orang bilang loh kalau begitu duduk di sebelah jadi ada Allah 2, tidak. Sekali lagi Anda hanya memahami ini sebagai sebuah istilah. Kalau manusia bilang tangan kanan orang kepercayaan, maka arti pada zaman itu orang mengerti, orang Yunani mengerti. Kalau orang bilang dia duduk di sebelah kanan Allah, bukan berarti Allah 2, bukan berarti Allah kita lebih kecil sehingga dia duduk di samping Bapa, tidak. Tapi itu artinya apa? Memerintah bersama-sama. Dengan siapa dia memerintah? Dengan Bapa di sorga. Oke, lanjut lagi, satu lagi, saudara dengar baik-baik ini. Setelah pekerjaannya di dunia selesai, Tuhan Yesus kembali pada Bapa di sorga dan ikut memerintah bersama, duduk di sebelah kanan Allah. Dalam hal ini ada kesatuan yang tak terpisahkan antara Tuhan Yesus sebagai anak, yang dilambangkan sebagai anak, dan Bapa. Jadi sebenarnya mereka satu. Jadi kata di sebelah kanan sedang bicara tentang ada otoritas yang diberikan sama dengan Bapa. Jadi dia Allah. Mengerti sampai sini ya? Saudara mengerti tidak? Ada yang lihat saya. Saya tidak tahu saudara serius atau saudara bengong-bengong. Tapi memang saya adalah, dengar baik-baik, itu hanya istilah bahwa dia ada di surga. Dan tandanya adalah dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu bukan berarti dia 2, dia tetap 1. Tetapi dia kembali kepada tempat atau tahtanya kembali. Mengerti ya? Dan dari sana dia memimpin sebagai raja. Tuhan itu adalah raja. Terus yang kedua, saya hanya 2 bicara. Kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Kalau saudara buka banyak ayat, terlalu banyak. Ada yang mengatakan dia jadi pendoa syafaat kita, terserahlah. Tapi saya hanya ambil 2. Yang kedua, semua kita pasti tahu. Tuhan Yesus naik ke surga agar dia dapat mengutus Roh Kudusnya bagi orang percaya. Nah, pertanyaan ini yang akan menjadi alasan kita bahwa kita selalu berdoa. Ya, orang Pentakosta selalu merayakan 10 hari Pentakosta, karena 40 hari dia bangkit. Lalu setelah itu dia naik ke surga. Setelah itu dia bilang tunggu di loteng Yerusalem. Setelah 10 hari terjadi pencurahan Roh Kudus yang disebut dengan hari Pentakosta, hari ke-50. Sebab Pentakosta saya selalu bilang apa dari kata apa? Penta, yang artinya 5. Jadi karena itu saudara lihat ini, Tuhan Yesus naik ke surga supaya dia kasih Roh Kudusnya. Tadi saya lupa menjiplak bahwa ada agama seberang yang mengatakan ini nubuatan, ini adalah nubuatan untuk nabi mereka. Saya lupa tadi taruh, sebenarnya saya taruh supaya agak heboh sedikit, tapi saya tidak mau. Nah, Yohanes 16 ayat 7 bilang begini, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika apa? Aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi apa? Penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Mari kita lihat siapa dia. Apakah yang agama seberang mengatakan oh itu nabi mereka, nabi terakhir itu, saya terserah mereka itu ajaran mereka. Tapi mari kita bahas, kita punya saja. Saudara, kata yang tadi, kata penghibur di situ, itu sebenarnya berkata dari kata parakletos. Saudara lihat ini,
tulisan. Saudara bisa baca ini? Parakletos. Oh, bagaimana parakletos? Ya, kita belajar di matematika, kita tahu ini istilah-istilah ya. Parakletos karena huruf seperti bangku pendek itu namanya pi. Kita tahu A itu alfa, yang seperti P ini dalam bahasa Yunani disebut rho. Apa? Alfa, rho, alfa, K ini namanya kappa. Lalu kalau saudara lihat ada seperti apa Y terbalik itu namanya dalam bahasa Yunani lambda. Lalu ada namanya seperti N itu dalam bahasa Yunani jadi bacanya E. Epsilon. T itu namanya tau. Lalu omega, lalu sigma. Yang S itu sigma dalam bahasa Yunani. Saya sengaja coba supaya otak masih ingat tidak. Kalau saudara baca Yunani itu unik saudara. Kalau kita tulis Yesus, S antara Yesus, S di tengah dengan S di belakang sama. Tapi kalau saudara belajar Yunani, S di tengah tidak seperti sigma yang ini. Dia seperti ini saudara. Dia seperti lengkungan begini lalu belok ke atas, tutup ke atas. Nah itu harus berada di tengah. Jadi kalau saudara tulis Yesus, maka itu yang ada di tengah. Jadi saudara lihat kelihatan ada S berbeda, tidak. Tapi saya tidak tahu kenapa Yunani taruh S yang berbeda. S akhir baru menggunakan sigma ini. Nah tapi saya tidak baca itu. Jadi kalau saudara baca pi, alfa, rho, alfa, kappa, lambda. Apa tadi saya bilang? Epsilon, tau, omega, sigma. Kan di matematika kita dapat itu. Maka bacanya parakletos. Parakletos ini dalam bahasa Latin disebut parakletus. Orang Kristen menggunakan parakletos. Parakletos ini berarti pembela atau penolong. Nah itu sebabnya mungkin gara-gara ini seberang bilang itu mereka pun nabi. Tapi apakah dia? Nanti kita baca, bahas. Berarti pembela atau penolong. Dalam agama Kristen istilah parakletos lazimnya digunakan sebagai sebutan bagi Roh Kudus. Orang-orang pada zaman itu mengerti kata parakletos itu roh, bukan daging. Saya ulangi lagi, parakletos itu apa? Roh. Tambah kata kudus lagi, lengkap sudah, Roh Kudus. Sedangkan maaf kata yang teman di sebelah itu tubuh atau roh? Tubuh. Jadi kesimpulan kita, ingat, kalau ada orang bilang ini nubuatan tentang nabi siapapun, tidak, karena ini tidak bicara daging, dia bicara roh. Kalau roh bisa lihat tidak? Yang di sebelah kan bisa lihat. Berarti kesimpulan kita tidak bahas mereka, kita bahas kekristenan. Menurut Kristen ini tidak bicara tentang manusia, ini bicara tentang roh. Nah roh itu kan ada banyak loh. Minimal ada dua, ada satu roh setan, ada roh Allah. Nah karena ditambah kata kudus, maka saya percaya ini bukan siapa-siapa. Ini bicara tentang Roh Kudus, Roh Allah. Apalagi tambah suci. Maka kalau yang suci itu tidak ada lain kecuali Allah itu sendiri. Ngerti ya? Tahan sebentar supaya saudara mengerti. Jadi kalau ada, nanti saudara searching di internet, mereka jelaskan dengan ayat-ayat yang cukup baik. Tapi sekali lagi itu urusan mereka, itu pandangan mereka, itu keyakinan mereka. Tapi mari orang Kristen supaya bisa tahu posisi kita. Parakletos, saudara, adalah lazim digunakan sebagai atau sebutan bagi Roh Kudus. Dan kedua, kalau saudara baca baik-baik bahasa Yunani koine, Yunani koine ini artinya Yunani yang tua. Jadi sekarang kan ada bangsa yang namanya bangsa Yunani ya, masih ada ya? Ada tidak? Ada toh? Mereka masih menggunakan tulisan Yunani. Beberapa film barat saya lihat terjemahannya pakai bahasa Yunani atau huruf Yunani. Tapi Yunani yang kita punya sekarang ini, Yunani modern ini berbeda dengan Yunani koine. Yunani koine ini Yunani yang paling tua sekali. Contoh, kalau di Kupang ini kita belajar omong sekarang itu masih menggunakan bahasa lama kita, yaitu beta. Tapi beberapa sudah hilang. Anak-anak sekarang tidak tahu. Contoh, saudara hanya kenal spring bed, kasur. Dulu kami tidak kenal itu. Boslak. Anak-anak tidak tahu toh. Jadi dulu orang tua bilang, woi jamur, boslak. Boslak itu kasur yang terbuat dari kapok. Saudara pikul itu leher patah. Contoh lagi, saudara hanya bilang gini, kalau orang tanya bilang, apa namanya? Ini dia rumah di mana? Oh nanti mama
belok kiri, belok kanan. Zaman dulu tidak. Bapak pilih, pas bok kiri itu, apa-apa dapat di perumahan. Istilah-istilah. Sekarang kurang. Kalau saudara bilang, dia sembarang saja. Dulu kita menggunakan kata harba biru. Banyak bahasa sudah hilang dari kita. Nah, Yunani kuno pun demikian, atau Yoniko ini. Itu menggunakan bahasa-bahasa yang benar-benar dipahami zaman itu. Sehingga kalau ada pakar hari ini bicara tentang bahasa dari segi pandangan bahasa, diterjemahkan bahasa modern, salah besar. Karena ini adalah bahasa Yunani yang paling tua. Coba ngerti ya, saya harus kasih tahu ini supaya saudara mengerti. Untuk membela seorang di hadapan mahkamah, jadi parakletos itu maksudnya gini, secara bahasa koine ini, itu artinya orang yang dipanggil membela seseorang di hadapan mahkamah atau di hadapan hakim yang kita sebut kuasa hukum. Juga berarti orang yang dipanggil untuk mendampingi seseorang. Itu sebabnya katanya ada yang mengatakan parakletos itu artinya dipanggil untuk berada di sisi. Kalau saudara lihat Ahok waktu di sidang, itu ada orang yang duduk yang disebut kuasa hukum itu atau pembela ada di samping dia untuk bisa bela dia. Ya, untuk bela dia, kalaupun dia punya ada hal-hal yang bisa dia bela bisa-bisa. Ya, itulah yang digambarkan parakletos, penolong, penasihat hukum yang luar biasa. Jadi saudara-saudara, kalau sudahlah, nanti kita singgung begini, orang bilang kena yang namanya penistaan, tapi kita tidak bahas penistaan, saudara. Mari saya akan tutup, tapi mari kita lihat. Pertanyaan saya adalah, dia tolong apa gitu? Guna apa dikirim Roh Kudus? Apakah sekadar gagah-gagahan bahwa kita ini dikasih Roh Kudus? Ini saudara. Mari saya lanjut. 1 ayat 8 dari Kisah Para Rasul bilang begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara harus paham dulu kenapa dikasih Roh Kudus. Apakah Roh Kudus hanya sekedar sebuah pelajaran teologi yang kita dengar, oh kami dapat Roh Kudus, tapi untuk apa? Menurut Alkitab dia bilang begini, ini konteksnya dia suruh para murid berdoa, tunggu, nantikan Roh Kudus. Nah, ini perdebatan yang kalau kita debat tidak akan selesai. Tapi ini jawaban saya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Berarti dia kasih supaya itu untuk memberikan kita kuasa. Amin. Satu waktu ada pendiri gereja Sidang Jemaat Allah di dunia, pendiri, dia ini seorang negro. Nah, zaman itu antara kulit putih dan kulit hitam itu berbeda sekali. Jadi kulit hitam ini dianggap budak, orang-orang yang tidak punya apa-apa. Tapi Tuhan membangkitkan seorang negro, tokoh pendiri dari gereja Sidang Jemaat Allah di dunia. Satu waktu dia kenal Tuhan, dia ingin sekolah Alkitab, dan waktu dia sekolah Alkitab masih ada perlakuan black or white, hitam dan putih. Jadi dia disuruh duduk di luar sana. Nah, setiap kali dia rindu, apa itu catatan ini, bahwa Roh Kudus akan memberi kuasa. Jadi akhirnya singkat cerita dia baca, lalu dia berpuasa, berdoa, berhari-hari minta Tuhan kasih dia kuasa ini. Karena selama ini dia hanya baca, dia tahu ada Roh Kudus, tapi dia belum mengalami. Lalu singkat cerita dia akhirnya mengalami lawatan Tuhan. Dan pelayanannya dari sebuah gudang menjadi ribuan. Dan hari ini, maaf kata, kemarin saya dengar kami gereja ketiga setelah Katolik terbesar, gereja Jemaat Allah, dimulai dari seorang negro yang mengandalkan Roh Kudus. Ketika Tuhan lawat, lalu orang tanya, waktu itu para pendeta senior dari gereja-gereja semua kumpul dia, dan seperti ada rapat besar, kasih duduk dia di tengah-tengah. Nah, saya mau bahas tentang Roh Kudus. Kasih duduk dia di situ dan mereka menghakimi dia. Lalu mereka tanya begini, dan ini sekarang menjadi perdebatan kita juga. Apakah hanya engkau yang punya Roh Kudus? Kami tidak. Karena dia bicara Roh Kudus dan Tuhan lawat, Tuhan pakai dia, mujizat terjadi. Lalu orang tanya, apakah Tuhan hanya pakai kamu, dan apakah hanya Roh Kudus hanya dalam diri kamu? Kami ini mengerti Roh Kudus, kami belajar bahasa asli parakletos,
Kami mengerti, tapi mengapa seolah-olah Tuhan Roh Kudus seperti spesial pakai engkau? Ini jawabannya. Saya diberkati dan saya tidak akan lupa. Saya baca tulisan ini dari saya kuliah dan saya masih hafal di kepala saya. Dia bilang begini, saudara-saudara. Karena dia seorang anak negro, dia ingat masa kecilnya. Karena dia bingung memberi pembahasan mengenai Roh Kudus dalam sisi teologi, pasti dia dihantam habis-habisan. Dari bahasa asli, dari budaya, dari semua. Kalau saudara baca menafsir Alkitab, ada yang konteks jauh, konteks dekat, ada bahasa, saudara harus terjemahkan dari bahasa, rumit. Dia berpikir kalau dia jelaskan itu, dia bukan orang pintar. Roh Kudus tuntun dia bilang begini, kamu ingat masa kecil? Lalu dia cerita. Dia bilang, bapak-bapak yang terhormat, para profesor bidang teologi, para doktor, saya tidak bisa mendefinisikan ini bahasa aslinya apa, tapi dengar cerita saya ini. Lalu semua dengar dengan penuh penantian. Lalu dia bilang, dengar bapak-bapak, profesor, orang-orang hebat dan orang-orang pintar yang mengetahui tentang Alkitab. Saya hanya memahami Roh Kudus dari cerita saya waktu kecil. Lalu ditanya, apa itu? Pada waktu saya masih kecil, saya suka bermain di halaman rumah. Dan setiap kali saya bermain di halaman rumah, mama saya selalu memanggil. Dasar anak-anak nakal mungkin ya, panggil namanya, main saja terus. Tapi ada cara unik di mana mamanya tidak perlu memanggil dia. Mamanya ambil daging sapi lalu bakar daging itu di atas bara api. Maka sampai khotbah ini masih kecil, dia tidak perlu dipanggil katanya. Setiap kali mamanya taruh daging di atas api dan api itu mulai membakar daging itu, bau daging itu, aroma daging yang harum itu akan terus ke halaman. Dan tanpa dipanggil, saya akan berlari datang pada mama yang sedang bakar daging. Mama tidak panggil, tapi cukup waktu daging itu dibakar, maka dia yang tarik saya datang. Lalu orang tanya, apa hubungannya antara ceritamu dengan Roh Kudus? Dia bilang, demikian Roh Kudus. Roh Kudus itu saya tidak perlu tanya, ini daging sapi kah daging babi? Ini daging khas atau daging kakinya atau daging dari tulang rusuknya? Yang saya tahu ketika daging itu dibakar, dia sudah bisa tarik saya datang padanya. Mengapa pelayanan saya berhasil? Karena hidup saya yang seperti daging ini, saya bawa di bawah kaki Roh Kudus. Waktu Roh Kudus membakar hidup saya, dia yang akan bawa jiwa-jiwa dan mujizat terjadi. Saudara, kenapa kita butuh Roh Kudus? Kenapa dia naik ke surga? Karena kita tidak tahu bagaimana mengatasi hidup ini. Tapi kalau saudara punya Roh Kudus, dia akan menuntun, menolong saudara. Kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan. Itu sebabnya dalam Lukas 10 ayat 19 dia bilang begini, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak akan ada yang membahayakan. Kalau saudara baca tadi, sebenarnya konteks pertama tadi adalah konteks Tuhan kasih kuasa untuk beritakan Injil. Makanya Petrus yang tadi penakut jadi berani. Tapi menurut saya bukan hanya dia kasih kuasa untuk bersaksi memberitakan Injil. Menurut Lukas 10 ayat 19, dia kasih kuasa untuk apa? Untuk menginjak ular, kalajengking, kuasa menahan kekuatan musuh. Kalau saudara berpikir begini, kan ada orang tantang kita begitu. Nah kalau begitu Pak Pendeta bilang ini kuasa, nah mari kita coba. Kalajengking, buka sepatu ke injak kalajengking. Saya tanya saudara, berani tidak saudara? Lepas injak kalajengking. Kedua dia bilang apa? Ular, menginjak ular. Siapa berani injak ular karena pegang ini ayat? Sekali lagi ini simbol bahwa ular kalajengking adalah simbol kuasa kegelapan. Jadi kalau dia bilang ada kuasa, dia sedang bicara tentang kuasa pertama, sedang pelajaran pertama, bukan kuasa yang coba-coba. Saudara tahu ular sudah bilang gini, dalam nama Yesus ada kuasa. Ular hijau hantam pilu masuk rumah sakit dan mati. Itu berarti bukan untuk coba-coba. Tapi yang kedua, ini bicara tentang kuasa kegelapan pun. Kalau Roh Kudus bekerja, tidak ada yang bisa sentuh. Di Kupang ini kan terkenal kau. Orang-orang yang punya kisah kegelapan itu pertama orang Belu. Siapa orang Belu di sini?
Yang kedua, orang siapa lagi? Semau. Kok saudara tahu? Ya dulu itu orang di Semau itu lu mau suruh minum dia sana akan minum. Dulu di Kupang juga ada namanya rumah 7. Anak-anak sekarang tidak tahu. Dulu rumah 7 angker bos. Orang pergi ke rumah 7 itu istilah yang mengerikan. Bukan kayak sekarang orang bilang mau pergi mana rumah 7. Saudara pergi selfie. Zaman itu orang dengar rumah 7 takut. Lalu yang satu lagi yang pakai leu-leu selain itu apa? Alor terbang sana terbang sini. Labas apa lagi yang punya kegelapan di NTT? Rote. Yang lu rote jelusan sebut rote. Terkenal Suanggi. Tapi saya kasih tahu saudara, saya tidak sedang menantang siapapun. Alor itu katanya. Tapi saya pergi berani saja. Pertama saya pikir, ya ini ayat ini. Kita tidak pungkiri bahwa ada orang Suanggi. Saudara jangan pikir tidak ada Suanggi. Ada. Tetapi yang di dalam Tuhan percaya, Suanggi berada di bawah kaki Tuhan. Hah? Itu sebabnya kemarin kami pergi pelayanan di salah satu jemaat, mamanya cerita, Bapak di sini jangan coba-coba lu ada lebe sedikit, selesai. Lalu saya bilang mama tidak usah takut, lalu kami berdoa. Saya ajak berdoa. Saya bilang mama ingat pagar terbaik itu bukan pagar tembok. Ada orang takut Suanggi dia pagar keliling di rumah. Kalau dia pagar keliling, dia ketemu orang Alor, pagar sia-sia. Karena Suanggi bukan hanya lompat, dia terbang lewat pagar. Kalau begitu yang bisa jaga saudara apa? Kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan Yesus. Amin. Orang mau taruh ayam merah kah, kain merah kah, sampai mulu merah kah, tidak perlu kita takut. Istri saya ada di sini. Saya entah ini cerita benar atau tidak. Selalu sepu anak-anak menangis. Ada yang datang bilang, Bapak tahu tidak yang belakang itu? Mau belakang mana? Oh yang tinggal di belakang rumah itu. Wih, apa? Keras. Saya pikir dia batu. Maksudnya Suanggi keras. Lalu tanya bilang, yang depan itu juga sama, keras. Tapi saya pulang dalam keadaan aman-aman susah. Saya cerita ya, ini cerita supaya sudah saya tutupin sudah tahu bahwa kuasa Tuhan itu bukan sekadar hanya teori. Dia bilang dia kasih Roh Kudus, ada kuasa. Saya cerita ini fakta saya alami sendiri. Saudara ini kafenya ada, tahu. Orang Allah, KJP juga orang Allah tahu. Jadi kalau saudara menuju dari tempat kami ke Narilang menuju satu tempat namanya Kokar, ada satu pulau indah sekali namanya Pulau Kepa. Searching saya di internet. Pulau Kepa namanya. Di Pulau Kepa itu ada satu pulau kecil yang sekarang sudah disewa atau dikontrak, kalau saya dengar itu dari orang bule. Waktu itu kami baru punya anak satu namanya Jenny Catherine Abigail Adu, bayi. Jadi karena pendeta John Adu punya anak namanya Grace, Kak Grace mau ke Alor, lalu dia bilang, ada satu akuarium yang terkenal selain Bunaken yang di Manado, ada katanya akuarium bawah laut yang ada di sini. Saya juga bingung waktu itu. Lalu saya tanya di mana? Pulau Kepa. Oke, kita segera pergi. Singkat cerita kami pergi. Waktu kami sampai di perahu itu untuk nyebrang ke pulau itu, ada orang agama seberang bilang, Bapak mau kemana? Dia tidak tahu saya pendeta. Saya tidak perlu kasih tahu dia saya pendeta. Lalu dia bilang gini, Bapak mau kemana? Kami mau ke pulau sana. Dan pulau itu indah sekali. Tapi kalau saudara balik ke sebelahnya itu ada gelombang besar di sebelahnya. Nah, tetapi saya bilang saya mau ke sana dengan tim. Lalu dia bilang, Bapak harus bayar pertama perahu. Oh iya, gampang lah kita bayar. Tapi yang kedua, Bapak harus bayar pawang. Saya tidak akan lupa kepala saya. Istri saya ada di sini. Harus bawa pawang. Saya bilang, kenapa? Saya sengaja tanya. Bapak tahu? Bapak mau kemana? Dia bilang, kalau bapaknya di bagian depan tidak apa-apa. Tapi karena saya lihat indahnya itu di belakang, saya bilang saya mau di belakangnya. Oh, Bapak tidak bisa. Di situ harus bawa pawang untuk bicara di situ supaya itu tidak mengganggu. Dan menurut cerita, kalau orang baru tidak bawa pawang, pertama sakit banyak, kedua kalau kemungkinan besar tidak pulang lagi. Wah, saya bilang oke.
Saya tidak perlu bawang, saya hanya bayar perahu karena saya uang hanya cukup bayar perahu. Oke, Bapak, dia kasih ingat saya, Bapak, saya tidak akan tanggung risiko. Saya bilang, tidak apa-apa, saya pergi. Saya cerita ini benar-benar saya alami sendiri. Oke, kita berangkat. Sampai di sana saya bilang, kita ke sebelahnya. Mereka bilang, Bapak di sini saja, Bapak. Di situ tempatnya angker sekali, sudah banyak makan korban. Beberapa orang datang, kalau dia tidak hilang, dia sakit dan mati. Saya bilang, tidak, di mana dia pun tempat? Mereka bilang, di belakang. Saya bilang, pergi. Kami pergi, lalu anak saya Jane ini kami letakkan di tempat di mana apa namanya orang bilang itu kuasa kegelapan. Saya taruh di situ. Lalu ketika saya taruh di situ, kami mulai bilang, oke, sebelum kita bermain piknik, saya mau kita menyembah, kita berdoa. Habis itu kita berdoa, mengklaim Tuhan, kami punya kuasa, kami punya Tuhan, kami percaya kami pulang dalam keadaan baik dan aman. Pulang, orang-orang bilang begini, kau tunggu 1 minggu. 1 minggu Jenny tidak terjadi apa-apa, 2 minggu tidak apa-apa, 26 tahun kemudian, nah dia gemuk seperti ini. Maksud saya begini, saudara, intinya saudara punya kuasa, tak usah takut. Memang dia ada di sekelilingmu, kita tidak pungkiri itu, betul? Suangki itu kita tidak boleh pungkiri. Memang Alkitab bilang ada orang jampi-jampi itu ada, tuh Alkitab bilang. Tapi saya percaya dia kasih kuasa untuk dia menolong dan membela kita. Amin. Satu waktu kami 2 orang dirasuki roh jahat. Saya ingat persis, dalam nama Yesus. Karena saya baru mengenal Tuhan, jadi saya belum terlalu punya mengerti, jadi saya berdiri di bawah kaki dia. Semua orang dalam nama Yesus. Dia bilang, saya mau masuk. Siapa yang berdiri di bawah kaki saya? Saya siap masuk ke dalam. Oh, itu hari saya pindah di tempat. Saya tidak mau. Sekarang saya di bawah kaki, saya mau belajar, mau usir. Tapi saudara, dia bilang, saya akan pindah ke sebelah kanan lagi. Waduh, saya pindah kemana lagi? Tapi saya kasih tahu saudara, sejak saya mengenal kuasa Tuhan, saya tidak tambah, saya tidak kurang. Saya tidak takut, saudara. Ada amin. Siapa yang masih takut suanggi di sini? Jangan ngomong kosong. Jangankan suanggi, malam-malam di kamar mandi saja bilang, Bu, temani beta ada Bu, gimana buang air ini? Anda saja baru kegelapan saja sudah takut. Hei, saya kasih tahu saudara, siapa yang masih takut dengan mayat? Ada orang pi foto, kan biasa mayat itu ada 2 ciri khas foto. 1 berdiri nantang kamera, mayat di sebelah. Biasa kedua kamera bilang, lihat ke mayat. Ada orang dia lihat tapi dia lihat tanpa tidur. Saudara bertobat, Anda sedang memungkiri kuasa Tuhan. Amin. Saya omong ini karena ini ada. Saya kasih tahu saudara, kalau ada berarti saudara tidak mengakui dia naik ke surga dan mengutus Roh Kudusnya. Siapa yang masih kalau lewat kuburan masih menyanyi dalam nama Yesus? Saya tahu bahwa saudara minta dalam nama Yesus, tapi kayaknya saudara mengagungkan kuasa setan. Amin. Apalagi yang bilang, Bapak saya malam-malam dia datang tendes. Hai, saya minta maaf ya. Kenapa saudara bilang dia tendes? Karena kadang-kadang setan itu tipu kita. Contoh, saya dikejar setan. Dalam mimpi itu saya mau lari Bapak. Tapi saudara tahu dalam mimpi itu saya alami nah. Dalam mimpi itu kita mau lari berat sekali. Deket, memang dia tidak tangkap. Tapi kita ini dalam hati ini tambah kencang, kita tambah kencang, dikit tambah lambat. Pernah saudara mimpi begitu? Lalu lebih parah lagi, saudara seperti apa namanya? Kayak lemah begitu. Lalu saudara pikir begini, malam ketika saudara bangun kan saudara pun jantung itu kan masih dalam cerita itu kan, jantung saudara, saudara bilang ini karena dia tendes. Stop. Siapa bilang dia tendes? Ada yang masih menggunakan istilah itu, saya tidak mau dengar sebagai gembala. Tidak ada kata amin. Bapak tapi beta rasa dia tendes nah. Karena beli tendes sekali lupa napas habis 1 kali. Hei, kalau setan, kata Alkitab bilang gini, dia datang mencuri, membunuh,
saja bukan setan. Sebab dia pasti tenda sampai engkau binasa aja. Kalau dia tenda saja bikin lu sesak napas, ada kemungkinan lu asma, bos. Maaf, stop. Anda sedang meragukan kuasa Tuhan dan Anda sedang memungkiri kuasa Tuhan. Kalau memang benar dia tendes, tinggal bilang, cara Yesus pergi. Begitu gampang kok Bapak, ya begitu saja. Lu jangan kau terlalu cerita-cerita lagi. Kadang-kadang maaf, Tuhan pun cerita kecil, tapi setan pun cerita besar. Sampai masih cerita-cerita setan di sini. Berhenti. Lu keluarga dan dia kah? Cerita tentang Tuhan, amin. Sekali lagi stop. Saya tidak mau dengar-dengar lagi ada cerita bilang tendes-tendes, amin. Satu waktu ada orang tidur di pastori, lalu dia bilang setan tendes dia. Saya agak tersinggung, ya, karena kalau lu bilang begitu berarti saya pun doa ini kurang kuasa. Setan tidak takut dengan kami kah? Sampai-sampai lu masuk sini lalu bilang setan ada di sini. Ada yang juga lihat bilang, Bapak penggereja itu ada kuasa kegelapan. Saya bilang kesenggol sama dia duduk sebelah mana? Ya karena saya omong begini nih, saya omong ini karena saya punya pengalaman. Saya tutupin kesaksian lagi. Kami 2 orang di kesaksian, teman satu bangku waktu di sekolah SMP. Kami doa, ini penglihatan kacau. Dia berdoa begini, karena dia bilang sering diganggu. Di depan dia itu ada orang tinggi besar selalu berdiri nantang dia. Saya bilang kenapa kau panggil dia masuk makan? Tapi intinya ada orang ganggu. Dia bilang oke, nanti kita atur waktu. Saya pergi. Lalu ketika saya berdiri doakan dia begini, pas baru bilang Bapak di surga. Dia bilang Bapak dia ada berdiri di Bapak belakang di tiang. Saya dalam hati kurang ajar satu ini. Saya mau konsentrasi berdoa bilang. Lalu saya berdiri di tiang di mana? Di mana dia sebelah mana? Saya kalau emosi itu. Di mana dia berdiri? Saya sudah tidak doa, saya emosi ini. Di mana dia berdiri? Bapak di situ sudah. Tapi dia susun ada lah Bapak kurang ajar. Dia kayak main bola kaki dengan saya kabar teman. Saya berdiri, saya bilang gini, sudah Ibu tenang Ibu. Kita imani dalam nama Yesus. Dan saya tidak lihat di model, saya bilang dalam nama Yesus kalau lu ada berdiri di sini, lu pergi. 1 bulan kemudian saya tanya, Subai kok sudah Bapak dia sudah datang lagi. Tapi maksud saya begini saudara, ini cerita ini kan saya ada 2 kemungkinan. Memang kuasa Tuhan bekerja malam itu dia pergi, atau ini orang yang tadi saya bilang selalu mengagung-agungkan setan. Tuhan memberkati saudara. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Saya tidak mau dengar mama-mama di belakang panggil Bapak Tua, pergi kamar mandi sendiri lalu bilang kuasa Tuhan ada dalam diri saya. Saya serius saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Mari kita bangkit.